Jadi guys, kemarin tuh kita baru collab sama Lunch for My Husband buat bikin sandwich yang kita namain Karim. Gua aja bingung kalau orang kan bilang war, ya kan war rebutan. Tapi gua kaget sampai sebegitunya sih. Nyokap gua pesan aja gua kaget anjir. Nyokap gua pesan aja gua kaget. Kamu udah pesan? Hah? Oke. Mungkin untuk open up an F&B, it's very gampang, but sustaining. Betul. It's crazy, dude. Berdarah-darah lu tahun-tahun pertama gitu loh. Gue masih suka banget melihat, kita tadi ngomongin semua restoran pada buka, restoran idealis buka. Kalau gue sih senang melihat itu dari kacamata penikmat sih sampai sekarang. Kalau misalkan gue ngeliat teori ya, the amount of research lumayan dalam banget. Jadi guys, kan sekarang restoran tasting menu banyak nih kan. Biasanya kan punya R&D departemen sendiri nih. You know who to call. Jangan ya guys. Jangan. Hey guys, gue mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello guys, welcome back to the show. Kali ini sesuai janji bertahun-tahun yang lalu, akhirnya Ray Jensen Radio Podcast main nih di dapurnya Lunch for My Husband. Kita mau ngobrol-ngobrol sama foundernya Abang dan juga Yori yang kemarin baru kelar kolaborasi bareng kita. Kita launching sandwich namanya Karim. Nih thank you banget ya, sebelum mulai podcast gue mau ucapin terima kasih buat yang udah support kolaborasi kita dan nyobain Karim. Dan ini bukan podcast promosi, podcastnya kolaborasinya udah selesai, jadi jangan ngontak gua untuk mesen lagi ya. Tapi pesan terus PO-nya Lunch for My Husband. Kali ini kita mau ngobrolin, kan Lunch for My Husband tuh terkenal banget dengan produknya yang original dan juga desainnya. Nah, di podcast ini kita mau ngobrolin bagaimana cara-cara mereka untuk mencapai itu terus-menerus sampai sekarang udah bertahun-tahun dan sustain. Juga plan ke depan mereka apa setelah punya kitchen sendiri. Dan stay tune, bakal ada produk baru juga dari mereka. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Abang dan juga Yori dari Lunch for My Husband. Enjoy the show. Oke guys, gue udah janji kan, gue bakal kesini, kita bakal podcast. Terima kasih sudah hadir semuanya. Terakhir 3 tahun ya, Ray? 3 tahun, episode 184 kemarin gue cek. Gue gak tahu gue udah ngobrol sama siapa aja, berapa banyak orang. Banyak sih. But thank you banget udah ngasih kita di sini, man. Really Likewise. cool kitchen. Likewise. Really cool kitchen, guys. Lu cuma orang-orang tertentu doang yang bisa. Enggak lah, Sampai it's gue open. kemarin collab ya kan. For Lunch for My Husband is in the house. Welcome to the Thank show you. guys. Thank you, Welcome to the Thank show. you. Oke, apa kabar jadinya sejak kita pop up kemarin? Update dikit. The brand grew so much, ya kan? Sampai sekarang punya kitchen sendiri, gimana? Ya. Wah banyak sih update dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu tuh kita pertama kali podcast sama Ray ya, yang kita masak. Kita masak. Bikin Haruki Bikin sandwich. Haruki. Really delicious. Thank you, sampai Shrimp. gue bingung mau ngapain karena gak pernah masak depan kamera. Iya. Gimana ya? Oh sekarang udah akhirnya- sering. Gak sering. Nah, tapi kan udah lebih sering masak, Iya. jadi lebih biasa. Nyebelin banget. Sekarang udah biasa aja. Enggak. Oke. Anyway, akhirnya alhamdulillah kitchennya jadi dan kita udah ada teman-teman tim ya di dapur, bisa berbagi bareng-bareng, yang ngerjain juga jadinya nggak sendirian aja. Terus apalagi ya?
Ada yang jelas kita sudah tidak di garasi, sudah pindah ke kitchen kita, ada tim, kita udah bikin beberapa menu. Podcast sama Ray pun juga kita ngobrol sama Ray emang lagi planning buat bikin kitchen. Kan? Yes. Makanya akhirnya jadi kitchennya. Terus gitu. makin lama yang order PO itu makin rame, terus makin naik gitu, makin rame gak bisnis kalian? Alhamdulillah sih naik sih Ray. Oke. Jadi kayak yang regular masih tetap pesen, kayak kita udah lumayan tau lah, oke, udah pesen beberapa kali dan macem-macem gitu. Tapi at the same time yang baru-baru pun juga banyak gitu. Cuman yang cukup surprise kan kitchen kita nih ada di antara Bintaro dan Ciputat gitu kan. Iya, jadi it's quite far from everyone gitu. Tapi terima kasih banget buat customers yang cukup jauh sih, kayak dari Jakarta Utara ada, dari Jakarta Barat, Timur gitu-gitu. Jauh lumayan. Gue selalu tahu you guys Lunch for My Husband rame kan. Tapi kan kemarin kita baru collab. Iya. Gue kayak orang tuh, gue aja bingung kalau orang kan bilang war, ya kan war rebutan. Tapi gue kaget sampai sebegitunya sih. Sampai sebegitunya. Jadi guys, kemarin tuh kita baru collab. Regents Radio basically collab sama Lunch for My Husband buat bikin sandwich yang kita namain Karim. Terinspirasi dari ayam Afrika yang ada di Paris, yang makan orang Indonesia. Itu aneh emang bener itu. Tapi gue lumayan kaget orang seniat itu dari jauh. Alhamdulillah men. Bekasi lah. Lagi. Iya kan. Nyokap gue pesan aja gue kaget anjir. Nyokap gue pesan aja gue kaget. Kamu udah pesan? Hah? Oke. Teman-teman gue dari Kelapa Gading, dari mana gitu loh. Itu very surprising, pleasantly surprising lah niat. Tapi mungkin ada efek itunya kali, war-nya itu ya, rebutan PO-nya itu. Biasanya kalau yang jauh-jauh tuh suka kayak barengan sama temennya gitu. Iya, jadi sekali kayak, order berapa, jadi ongkirnya tuh ya oke lah, maksudnya nggak beli satu sandwich terus habis itu ongkirnya lebih mahal dari sandwichnya. Gua nggak kepikiran itu loh. Kayak gue lihat order sheet-nya kayak 5, 4. Wow. Nitip-nitipan orang-orang, kadang-kadang ada yang kayak 8 gitu-gitu kayak rame. Jadi sekali ngambil tuh udah dia bagi-bagi buat kayak just tip per daerah gitu jadinya. Ada yang buat kantor gitu. Ya, kantor juga banyak kantor. Nih, buat nextnya mungkin harus di clear lagi mungkin buat pendengar Regents Radio men. Mau order bagaimana sih caranya? Jadi kalau mau order itu DM ke Instagram kita, Instagram Lunch for My Husband @lunchformyhusband. Jadi kita itu biasanya buka PO setiap hari Jumat untuk minggu depannya. Nah jadi itu kita sesuai season sandwichnya nih. Kayak sekarang tuh kita minggu ini kita lagi R&D break karena lagi pergantian menu. Nah nanti kita baru buka PO lagi hari Jumat besok untuk next week gitu. Nanti selanjutnya seperti itu. Tuh perhatiin guys, ini udah promo. Pengen banget mau nyobain. Cara mesennya gimana? Konteks sendiri. Kita selalu update di Instagram kita. Yes, di Instagram Lunch for My Husband, follow. Gimana sih gue sukses gak sih collab kita yang kemarin itu? Yes, sukses banget. Terima kasih. Sebenarnya yang seru tuh how we came up with the menu sih. Betul. Gue inget banget kita abis pop up. Terus abis service kita ngobrol. Terus yang gue datang kehabisan. Guys. Udah sore banget. Udah mau tutup. Terus kayak lagi ngobrol macam-macam lah segala macam. Terus I think the discussion came about let's do a collab together gitu kan. Bikin menu bareng lebih tepatnya waktu itu gitu kan. Seru. Terus abis itu kita ngobrol-ngobrol kayak lu pernah tinggal di Paris at the same time. Tapi kalau bikin yang French banget, agak heavy gitu kan. Heavy di orang nggak tahu dan heavy di cost. Iya benar. Terus habis itu kayak tiba-tiba obrolannya African chicken gitu kan. Dan apa ya, eureka moment lah itu kayak oh iya gitu. African chicken karena tuh aneh banget tuh si African chicken datangnya dari mana nggak tahu. Yes, betul. Dan I think mungkin kayak kita R&D prosesnya pun juga seru banget. I really enjoy it sih. Iya, gue enjoy it banget seru. sih kayak came to the kitchen and then kayak bener-bener apa ya, nge-alter beberapa ingredients gitu. Terus kayak cobain beberapa macam testones gitu kan. Kayak
fluid banget, tapi kolaborasinya tuh bener-bener kerasa ngeracik bareng sih. Ray. Iya, itu dia. So benar. that's sort of the take, and it translated well ke customer sih. Banyak, Betul. even customer kemarin tuh alhamdulillah banyak yang reorder ya. Iya. Banyak Ya banget. gila, itu kayak kadang-kadang rata-rata kan program kan biasanya either 2 weeks or like 3 weeks gitu kan. Tapi di minggu pertama dia udah pesen, terus di minggu kedua pesen lagi gitu Nah, kan. iya, itu Iya, gue itu lihat, wih, ada bagus beberapa. juga, Bagus nih, juga, berarti ya. bagus menunya. Dan at the same time mungkin sama lidah kita juga cocok gitu kan. Cocok. Khususnya sausnya. Iya betul. Iya si green sauce-nya itu. Green sauce-nya tuh Khususnya something else sausnya. sih. Banyak banget yang request resep. Enak aja. Seru sih kayak kita godok sausnya juga bareng-bareng di Yes, sini, ditambahin yes. ini itu semuanya seru It's banget. very seru banget. delicious. Jadi buat yang belum tahu guys, jadi di Paris, di Prancis ada satu restoran namanya Malibu. Betul. Malibu dia tuh menu spesialnya African chicken. Kalau kalian ke sana itu isinya tur-tur orang Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia yang makan, lu kayak di Jakarta kali makan di sana ya kan, di restoran jadul gitu. Orang semua pesen ayam, pakai saus hijau, pakai pisang, Yes. sama kadang-kadang dikasih semangka sama Iya, nasi. Iya. Gitu Sama kan. sambel. Sama Iya, sambel Ada yang merah. sambelnya. Iya, African chicken. Bahkan waktu gue tinggal di sana, konon katanya kalau dulu Pak Presiden Soeharto ulang tahun, saking demennya, Ya. itu si chef Afrika itu Terbangin. diterbangin Serius. Gila banget. ke Jakarta Gila, buat gila. bikinin African chicken itu. Khusus dari situ tuh ya, dari Iya. si Malibu. Malibu. Tapi emang legend sih. Iya, dia emang legend banget. Gue waktu di Paris tempatnya belum itu. Tempatnya Sehits masih sekarang. kecil. Oke. Tempatnya masih kecil. Bahkan dulu sempat dia tuh ada problem, restorannya harus ditutup dulu, dia ngemper di restoran Itali. Oke. Gila banget. Di restoran Itali dia, ini ada restoran Itali, Iya, iya. tapi ada menu si Malibu Oh, itu. iya, African chicken. African Iya. chicken. Terus restoran Itali yang bistro otentik gitu. Gue nggak Itu tahu aneh gimana banget. collab ya. Terus Collab. Itu kolaborasi. karena ada satu poin, gue tahu dia lagi renov atau lagi tutup lah pokoknya restorannya. Terus ada keluarga dari Indo datang minta gue ngajakin makan ke sana. Oke. Lagi tutup, gue cari tahu kan di mana ini tempatnya, katanya gue dengar masih jual. Oh nggak tahu di bistro Itali itu. Ya. Lu bayangin bistro Itali otentik gitu Ya, 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 ya. marun Ya, ya, white tablecloth gitu. Ya. Terus tiba-tiba ada menu itu dia, Gila. cuma jualan African chicken. Ya. Jadi itu restoran Itali penuh sama orang-orang Indo. Oh, gokil sih. Oh itu unik banget sih, semua pada makan ayam Afrika. Terus ya bener, chefnya di kitchen ada dia sendiri lagi masak khusus buat itu. Nah sekarang restorannya udah lebih gede. Iya. Ya sama, klientel nomor 1 orang Indo. Iya. Tetap ya itu nggak berubah. Fenomena yang unik Iya. sebenarnya sih. Unik banget, makanya ya maksudnya bisa kita share sedikit dari sini sih, lumayan banget sih. Kayak komponennya kemarin itu guys, itu pertama ada cumin bread. Yes. Cumin bread itu, terus ada cumin butter. Yes. Ini cumin butter, naik lagi lettuce. Ada saus hijaunya. Green sauce. Yes, saus hijaunya. hijau. Saus hijau, abis itu ayam yang dimarinate sama giardiniera. Oh, Sama sama pisang. pisang. Tostones. tostones. Itu Iya. gue Double juga fry. gitu juga gue happy banget Iya. bisa masukin elemen Iya. pisang Iya, itu iya, sih. iya, iya. Iya kan? Karena dari Double awal, fry lagi. iya dari Yes, awal kan double fry. ini pisang nih harus masuk nih dalam bentuk apa tapi Iya. bingung kan. Akhirnya ketemu lah tuh bareng-bareng Tostones. Yes. Gila-gila. Very wholesome Seru-seru. sih menunya. Tapi terakhir-terakhir tuh kalian emang banyak kolaborasi ya sana sini ya gitu. Lately lagi lumayan tahun ini banyak, sih tahun to ini be lumayan exact. banyak. Apa yang kalian mau capai dengan kolaborasi ini, dan kenapa sebelum-sebelumnya enggak tapi tahun ini sering gitu? Oke, gue jawab ya. Iya, silakan. Oke, siap. Oh, silakan boleh Pak, silakan Pak. Boleh. Tadi Bu Yuri mau menjawab. Nggak, Enggak, sebenarnya honestly mungkin dari last year udah mulai banyak yang ngajak pop up dan kolaborasi. Oke. Tapi at the same time kita tuh biasanya at least bikin menu tuh for about 6 months tuh udah lock dulu Oke. gitu. Jadi emang Oh gitu. betul. Jadi Tergantung, maksudnya kita nggak lock sih, kita Nggak lock, scheduling. tapi Oke. nggak rigid. Jadi misalnya Betul. kayak Oh iya. bisa tuker-tuker, bisa Betul. ganti gitu. Nah, jadi banyak yang from last year's plan
yang akhirnya bisa kesampaian di tahun ini gitu. Tapi at the same time kayak yang tadi Yori bilang cukup agile sih, maksudnya kayak nggak mesti rigid ada ini dan ini gitu. Cuman kayak misalkan came up with the new menu, another collaboration itu in every year harus ada. That goes the same thing sama comeback menu misalkan. Dan nggak nyangka juga kayak maksudnya kayak karena kita keep always changing setiap bulannya. Sekarang tuh udah ada 37 menu. Wow. Iya gitu kan. Jadi kayak in which that's sort of the fun part I think gitu kan, karena R&D-nya gitu, creation-nya gitu kan. Nge-push diri kita juga sih untuk gimana caranya to create something new, something maybe something that is more relevant, something more different gitu kan. Itu jadi lumayan pembeda gitu. That's why kayak kolaborasi this year tuh seru banget gitu. Kayak kolaborasi sama lu kemarin kita sempet akhirnya pop up di luar kota di Bandung gitu kan. Di mana itu? Di dekat Pasar Cihapit, depannya Grammars. Kita di buat van. Grammars. Grammars. Kita di van gitu jadi seru banget. Betul. Tapi itu bareng sama satu brand luggage namanya Bagasi. Dan jadi dia pop up di Grammars itu sebulan. Terus keluar program lah setiap weekendnya itu ada F&B yang beda. Kayak kita masuk ke week ketiga ya. Seru banget. Iya, ada taco lokal, ada supper, ada Francis pizza dari Jogja gitu kan. Oh, Francis juga. Iya. Minggu terakhirnya Francis. Gitu. Seru banget. Seru banget dan apa ya, kayak ngerasain kayak animo di luar Jakarta, pop up, kita masak di van gitu kan. Dan seru banget gitu, bener-bener wholesome banget sih rasanya gitu. Terus seru karena kita kayak crowdnya kan beda-beda banget kan. Betul. Ada emang crowd dari Grammarsnya, ada crowd yang kayak datang mau beli sandwich, tapi ada juga crowd random yang emang belanja Lewat di pasar Cihapit gitu. Jadi kayak Lewat. nanya-nanya, ini apa nih? Ini apa? Jadi kayak seru banget gitu. Kita bener-bener kayak sambil ngobrol sama orang-orang yang lewat. Tapi at the same time pasar Cihapit tuh emang yang versi pasarnya banget tuh ada, tapi yang di dalam, tapi yang versi apa ya mungkin udah lebih agak rapian, ada yang UMKM restoran dan lain sebagainya. Cihapit, Gang Nikmat gitu kan. Ya. Dan itu secara apa ya, secara pasar dan ekosistem anak muda dan lain sebagainya tuh kesana banget gitu. Iya, emang skena banget sih. Anaknya. Jadi udah destination lah, lu kalau ke Bandung at least bisa mampir lah. Salah satu destinasi Bandung. Oke guys, sebelum kita lanjut nih mau sponsor time dulu nih. Jadi Legends and Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Tovin yang baru aja launching aplikasi terbarunya Tovin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah dan juga lebih efisien. Nah, bisa dapat apa aja di sana, bisa beli mesin kopi, sirup-sirupan, bahan minuman, juga alat-alat dapur juga Tovin sekarang ada. Bisa belanja di Tovin App, bisa pertama download dulu ya di Play Store dan juga di App Store, dan juga spesial buat pendengar Legends Radio Podcast itu bisa dapat diskon. Kodenya RJR Tovin, RJR TOFFIN. Lumayan dapat diskon, duit bisa dipakai untuk diinvest ke yang lain karena bikin restoran itu mahal guys. Betul. Download Tovin App sekarang guys di Play Store dan juga di App Store. Ngomongin buka restoran mahal ya kan. Bridgingnya gitu ya. Ternyata. Pasti banyak dong tawaran. Kenapa sih? Halus. Gila. Gokil. Pasti banyak dong tawaran. Kalian kenapa sih nggak buka tempat sendiri? By PO melulu gitu. Banyak dong pasti. Udah kayak Enggak lah, enggak gitu. Sebenarnya kayak kita tuh kayaknya di tahun kedua kita even kita yang sempat mikir apakah ini saatnya waktunya kita mulai cari tempat, karena sebenarnya kepengen juga kan emang punya offline space yang emang ketemu customer, bener-bener ngejalanin offline lah gitu pokoknya. Cuman semakin kesini kita semakin agak sedikit maju mundur karena satu kita masih pengen ngedevelop internally, as in kayak bikin menu, ngesolidin tim, terus kayak bener-bener kayak pengen bikin beberapa produk dulu yang bisa kita
nanti expand lah di begitu kita udah punya tempat. Sama satu lagi ya juga mahal iya. Mahal iya. Tapi ya itu sih, jadi kita masih mikirin banget, kayak kita tuh kan lunch kan sangat amat kayak wholesome family di rumah. Kita pun kayak kitchen ini tuh ada di depan rumah gitu loh. Jadi kayak apa ya, something yang masih sangat sentimental buat gue personal. Dan gue tuh pengen nge-keep neighborhood family feeling gitu loh. Dan gue tuh kalau boleh jujur takut banget kalau misalnya ada buka tempat atau restoran atau apapun itu tergeser-geser sedikit gitu loh value itu. Dan gue nggak bener-bener nggak mau banget kehilangan tuh si value kekeluargaan itu. So we're very picky on that sih, Ray. Jadi tapi in terms of expansion as Yoris mentioned, mungkin kita tuh lagi menggodok what is sort of the other products line rather than a sandwich gitu kan. Terus jadi nanti kalau one of the list yang kita compulsory list ya misalkan udah buka tempat, at least yang kita tawarkan itu tidak hanya sandwich. Betul. Karena harus lebih whole. Lebih whole experience lah gitu. Karena let's say we have this range of menu. Tapi at the same time juga kalau misalkan hanya pilihannya sandwich saja, yang kita rasa agak sayang gitu, karena jadi bukan buka sandwich shop lah. Betul. Gitu kan. And I think 3 years ago we've mentioned we've always been dream of creating a deli gitu kan, in which I think Jakarta right now udah mulai ready. Kencengan suaranya. Mulai ready. Ya, Jakarta udah mulai ready gitu kan. Jadi lebih udah open gitu. Dan gue the same thing kayak yang tadi lu bilang gitu, sandwiches juga udah diterima gitu sebagai let's say karbo roti gitulah. Ya kan, yang tadi mungkin masih dependent on nasi atau dependent on singkong maybe gitu kan. Tapi roti udah menjadi salah satu alternatif yang cukup dominan gitu loh. Apalagi kayak croissant dan lain sebagainya itu gila gitu kan. Tapi at least tapi at least kayak ada warna baru sih, Ray, from sandwiches gitu kan. Dan at the same time juga balik lagi kapan kita buka tempat, kita masih rasanya menggunakan Lunch for My Husband as a creative channel sih, Ray. Bukan takut sih, tapi akan jauh lebih prepare nanti kalau misalkan kita udah dapet nih range of creative output gitu kan, dari menu, dari desain, dari other misalkan ingredients yang kita pengen olah dan lain sebagainya, jadi lebih solid dan lebih paten kali. Kata-kata paten kan lagi banyak. The challenge kan kalau lu mau grow gimana nanti kalau udah gede misalnya punya tempat, tapi soulnya nggak hilang kan. Itu dia yang kayak masih dipikirin. Dan menarik banget sebenarnya. It's very important. It's very important gitu, kayak mungkin ngambil case misalkan apa yang mungkin banyak orang Jepang ya, yang di Jepang gitu kan, mereka tendensinya keep it small, forever. But quite dedicated with their life gitu loh. Kayak itu gila banget betul. Sih. Hidup buat yakitori. Yes, let's say or sushi gitu. Soba or sushi gitu. That's sort of the take gitu. Jadi kayak mungkin di kita masih ranah sandwich, roti lapis gitu kan. Yang dimana isiannya tuh kita banyak eksplorasi tuh Ray, di situ Ray. Nah, tapi itu dia kayak rasanya kalau udah buka tempat kita pun juga mikir mungkin something not that big, something yang benar-benar masih kerasa yang kayak tadi Yori di rumah, your neighborhood gitu kan, toko kelontong, kayak toko kelontong gitu, or like a bodega or deli something like that gitu. So itu sih, tapi it is something to look forward sih sebenarnya. Masih sama mimpinya si deli itu still. Deli itu ya. Betul, deli and then creating a book, Ray. Kayak it's been on our list since we make this dari 2020. Buku masak isinya sandwich-sandwich yang udah pernah dibikin. Bareng lagi. Jadi sebenarnya bukan actually buku resep gitu. Betul, Jadi waktu itu tuh gue pernah beli buku. Gue lupa chefnya siapa namanya. Jadi it's about cooking si book. buku ini tuh ditulis oleh seorang chef. Jadi dia tuh kayak cerita gitu, Ray. Jadi kayak dia cerita kayak waktu itu tuh gue lagi jalan-jalan, terus anak gue lagi ini. Terus it was a sunny day, terus gue gini-gini, terus habis itu ada tomat,
terus habis itu sebelahnya dia tulis resep marinated tomato. Nah iya. Terus Kayak- habis itu nulis apa? ini terus buku kayak cerita coffee table book gitu. No. Oh enggak. Kalau Oh, coffee table I imagine kalau lu yang bikin bang kayak tebel. enggak re. Bukan justru. Enggak, jangan. Oke. Justru menurut gua buku yang sifatnya tuh ditaruh di mana aja cukup Oke. gampang gitu. Even ditaruh di dapur lu juga bisa gitu. Nah, Tapi si buku ini kayak yang tadi Yori bilang, it's more towards like our ya, journey ada gitu kan. story-nya juga Ya, kan. mungkin story-nya itu nggak apakah relationship gua sama Yori gitu atau misalkan relationship out of the collaboration gitu kan. Jadi kayak karena menurut gua dan Yori, kayaknya lunch pun juga nggak akan ke-build sampai sekarang kalau misalkan emang komunitas dari surrounding kita itu nggak nge-support kita sih, Ray. Betul. And we feel very very blessed on that Yeah. gitu loh, kayak gila nggak pernah nyangka gitu kan tiba-tiba terjun ada di meat industry or let's say ada di komunitas ini gitu kan, dan sangat kolaboratif dan sangat suportif, sangat positif gitu kan, dan itu pun juga yang kita nggak pernah nyangka karena our background is design gitu kan. Iya. Mungkin for design Tapi kan di F&B juga, right? Iya dan tidak juga Iya, sih. iya dan Kayak tidak. gitu kan. Cuman maksud gua kayak outputnya tuh beda. Ngerti gak sih? Kalau misalkan food mungkin secara holistik, secara experience mainnya tetap food gitu or beverages gitu kan. Tapi kalau misalkan design, majority mainnya emang talking pointsnya lebih ke design gitu. Whether it's graphic, whether it's fabric or something like that gitu loh. Tapi itu dia sih Ray, kayak rasanya I feel like Jakarta sekarang it's such a on the rise yang dimana kayak seru banget sekarang dan komunitasnya tuh saling suportif satu sama lain gitu Iya. loh. Dan lu bisa lihat lah dari level yang sangat mikro kayak kita gitu sampai yang mungkin a restaurant that are aiming for the best gitu kan. That's also in Jakarta gitu kan. Jadi kayak seru banget sih. That goes the same thing with the producers. Kayak itu pun juga udah nge-attract kayak mungkin more towards community focus atau misalkan more ingredient focus or chef focus gitu kan. Iya, Akhirnya itu yang bikin itu seru exciting banget sih. sih. Jadi Itu yang seru growth-nya yang restoran-restoran yang dulu dibilang kayak idealis banget nih. Iya, iya. Itu jumlahnya banyak Banyak banget banget. sekarang yang lagi buka dan lagi mau buka. Ya. Iya. Dan rasanya customernya kita nih Ray, di Jakarta itu pun juga punya taste bud sama knowledge, jadinya lu naik gitu loh. Iya. Iya. Gitu loh, kayak mungkin dulu masih berbasis sama yang kita lihat online atau digital segala macam, tapi karena sekarang udah bisa ngerasain Iya. kayak kata-kata ini medok banget nih. Itu kan udah jadi kayak kosakata gitu kan. Betul. Dan yang tadinya mungkin medok cuman konotasinya dengan makanan Indonesia gitu contohnya gitu. Tapi ya correct me if I'm wrong ya. Iya, iya. Cuman rasanya sih udah cukup lumrah, udah cukup diterima untuk melakukan hal-hal yang sifatnya lebih berani, Iya, betul. lebih idealistik. Iya. Nggak ngikutin template Betul. Iya. yang udah dibangun bertahun-tahun sama Iya. grup Union. But yeah, they're doing very great. Iya. man. Oh, Kayak they're gila, the gila. best. Amazing. Yeah, They're gila the sih. best. Yeah, Tapi kan kayak patokannya itu kan. Iya benar. Iya, 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 Anchor iya. anchor tenant. bro. Anchor. Bener. Kayak Union, pengen kayak Union. Lu tahu gak susahnya Iya, kayak apa bener. bikin Bikin kayak kayak Union? Union susahnya Iya, kayak gila. apa? The management it's crazy. Gila sih Union tapi mereka. the best. Kayak apa restoran teman kita yang baru buka Yang. Oke. Oh, iya, iya. Ya kan itu Shout out Chef Hans. Chef Enak Han, banget loh, enak banget, enak Sasha. banget. Sasha, Jenda, semuanya shout out. Itu makanannya enak. Yes. Dan Banget. tapi yang bikin lebih menarik tuh is interesting. Yang nggak cuma restoran, mereka buka guys, Yang itu restoran Thailand. Iya. Yes. Tapi mereka try to fokus di grill, bakar-bakaran, banyak elemen pakai charcoal, Yes. di grill dibakar, bahkan pakai anglo. Ya. Terus makanan Thailandnya tuh bukan yang kayak ya udah lu mau tom yum, ayam pandan, Iya, apa bener. patai gitu loh. Itu the three yang paling Iya. kali ini ya. Tapi ini gue kesana bisa ngerasain makanan-makanan yang gue nggak nemuin lagi di Iya. Jakarta. Betul. gitu Setuju. kan. Ya, setuju. Itu menurut gue seru banget dan bukan Yang doang, banyak macamnya. Iya, Restoran betul. yang tasting menu juga banyak. Iya. Iya. Bener. Oh, sampai sandwich yang mau kayak lunch for my husband juga banyak kan? Enggak lah Ray, enggak lah, itu lah Ray, enggak lah. Tapi that's the thing tuh, kayak gue ngeliatnya kayak because of the community yang saling supportive,
rasanya udah bisa menjadi kayak sebuah apa ya, bareng-bareng lah gitu. Kayak we've never claim kayak misalkan lunch is the first, no it's not the first gitu kan. Tapi emang mungkin at that time during pandemic jarang yang jual sandwich gitu. Tapi at the same time akhirnya ke-build gitu. And I see kayak misalkan komunitas di burger gitu kan, they're very collaborative and supportive gitu kan. Rasanya tuh kayak seru sih Rey. Sandwich jadi PBJ. Yes, ya. Shout out PBJ. Jakarta PBJ gitu. Kayak emang lagi seru banget. Banget. Khususnya di Jakarta. Iya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Tapi coba side track dikit ya. Yes. Ini restoran yang buka kan gila banget ya, banyaknya. Dari kacamata lu yang, oke, lu di industri, tapi lu bukan di industri yang bikin restoran banyak atau konsultan seperti gue gitu. Lu lihatnya gimana? Banyak banget yang buka. Banyak banget yang buka ya. Kalau ngalaminnya seru ya kan. Honestly tergantung daerahnya juga sih Ray. Kayak misalkan we're talking on the main district of North Jakarta atau Jakarta Barat atau misalkan South Jakarta gitu kan. Rasanya emang kalau udah di main district lu harus buka something yang besar gitu. Karena emang it's meant to that road, it's meant to be that kind of restoran gitu. Seru ngelihatnya. Betul. Tapi at the same time rasanya mau disuruh santai pun juga susah sih Ray. Gitu. Tapi dari sini kita ngelihat gitu karena mungkin setiap F&B yang buka they sort of have their own aspirasi. Kayak contohnya kayak misalkan I just wanna have one tapi it's really good one. Atau misalkan I already have a good product tapi gue pengen bikin ini lebih banyak gitu kan. So gue ngelihatnya justru healthy. Betul. Karena dari yang A sampai Z tuh ada. Dari yang niche sampai mass tuh juga ada Ray. Rasanya itu jadi ekosistem yang healthy gitu. Nah rasanya buat kita kalau misalkan relate sama kita prefer untuk bukan menahan ya, kayak keep it small first. Tapi sampai benar-benarnya we're very patent, we're very solid on our product, on our service, on our ingredients let's say, even our team, and baru sih. Yeah, that's the way to go sih I think. Iya mudah-mudahan ya. Gue karena kan konsultan. Yes. Ada kayak kita mau bikin restoran modal kayak belasan M, ya kan? Terus kayak mau buka apa? Mau buka nah itu sih. Justru kebalik. Nah yang itu menurut gue harus hati-hati sih kalau itu karena kayak F&B tuh It's I think karena dari kacamata luar seru Ray. Seru. Lu lihat F&B industry or coming to a restaurant gitu. Iya kayak misalnya gue mau nanya dari kalian yang tadinya di luar terus masuk ke industri. Oke. Kalau perspektifnya gue sih, itu deh. Kalau gue tuh gue masih suka banget melihat tadi ngomongin semua restoran pada buka, restoran idealis buka. Kalau gue sih senang melihat itu dari kacamata penikmat sih sampai sekarang. Jadi gue tuh gue seneng ngelihatnya orang-orang berani dan udah diterima, meaning kayak Jakarta udah lebih terbuka, consumernya udah lebih terbuka dan kayak open minded lah gitu. Jadi kalau gue sih ngeliatnya seneng karena kayak jadi inspirasi juga buat kita, inspirasi dari tempatnya, inspirasi dari makanan yang mereka bikin. Kayak misalnya kemarin tuh makan diang, gue makan oktopus enak banget. Gue sampai pesen roti untuk kayak, aduh nasi gue habis, oktopusnya masih ada, gue pesen roti. Jadi kayak kalau gue sih masih seneng banget melihat dari kacamata penikmat sih, karena kayak itu menyenangkan banget memang. And that's and that's the thing rasanya kayak mungkin untuk open up an F&B, it's very gampang, but sustaining, sustaining, it's crazy, dude. Berdarah lu tahun-tahun pertama, gitu loh. Bener-bener. Tahun pertama maybe it's the honeymoon phase gitu kan. Cuman like after a year, itu yang justru that sort of the challenge. Mungkin customer udah pernah coba gitu kan. Or like, apalagi kalau kecewa. Betul. Kalau kecewa. Ya itu sih susahnya. Makanya gue pengen tahu perspektif kalian. Kalian kan dari luar industri, terus masuk nih bikin lunch for my husband gitu kan. Nah sekarang mah udah intuit banget gitu. Tapi kayak apakah dulu waktu sebelum masuk kayak kayaknya seru nih
di F&B gitu. Ada animo itu ya. Soalnya masih ada misteri. Gue tuh selalu nanya, kenapa sih industri itu kayaknya cuma ada beberapa industri di business world yang orang nggak punya pengalaman apa-apa, tapi enter di industri dan buka F&B. Karena kayak ya lu kan punya Atira Works fashion gitu kan, atau branding. Terus kayak gue nih chef, seumur hidup chef, nggak pernah punya pengalaman desain baju or desain logo atau apa. Kayaknya seru deh kalau gue bikin fashion, gitu kan. Terus tiba-tiba gue bikin baju yang gue desain. Oh kayaknya branding seru juga nih, komunitasnya nih, nongkrong sama abang sama yang lain gitu. Kayak apa gue bikin aja nih agensi. Itu hampir nggak ada. Tapi kalau orang misalnya construction, tiba-tiba kayak gue bikin kafe kayak seru deh. Dia buka kafe gitu. Mungkin lu ada berasa itunya gak waktu mau mulai itu? Nah kalau gue justru sama sekali nggak ada kepikiran, gue sama sekali nggak ada kepikiran kayak masuk ke industri F&B justru. Waktu itu tuh literally pandemi, dan gue memang suka masak walaupun gue nggak pernah belajar masak formally. Emang suka, genuinely pengen kayak jualan makanan pada saat itu tuh sebenarnya awalnya tuh iseng. Cuman awal kita selalu bilang iseng tuh nggak boleh hanya iseng. Jadi kayak kalau kita mau jalanin ini walaupun base-nya iseng 100%. Harus all out gitu. Which is what we did. Makanya alhamdulillah mungkin masih oke sampai sekarang kita bisa jalan gitu. Cuman awalnya gue sih sama sekali maksudnya nggak pernah kepikiran akan actually terjun gitu atau gimana. Bener-bener. Tapi itu dia sih karena mungkin kayak tadi kita nggak bukan dari background F&B. Background design gitu ya, yang dimana punya interest di F&B gitu. Apakah kepikiran jadi terjun ke industri? Gak sama sekali. Sama sekali enggak. Kayak we're doing it for our liking. Kayaknya seru deh kalau misalkan kita bisa mencoba untuk bikin sandwich ini gitu kan. Awalnya kita lumayan hesitant gitu kan. Laku nggak sih gitu kan? Kayak waktu yang terakhir kita podcast kita sempat mention juga kayak is it gonna work gitu. Cuman apa ya, F&B is always been interesting and is always been something to love and cherish sih Ray. Jadi kayak itu yang membuat kita interested I think. Betul. Mungkin kayak Yori misalkan bikin uniform let's say. Tapi nggak jauh-jauh dari skema hospitality atau skema restoran gitu kan. Ada rasa apa ya, relatability sama makanan gitu. Pasti. That goes the same thing let's say with 7/8. let's say with design gitu. With creating for F&B dan lain sebagainya, rasanya kok bisa cukup holistik ya gitu. Kayak mikirinnya mungkin kalau maybe for corporation, desain-desain yang lebih manufacturer dan lain sebagainya, rasanya nggak punya agility ya, kayak fleksibel gitu kan. Jadi dan kita dulu pernah satu kantor bareng Ray. Sebelum ada Yuri ada Atira Works, gue ada 7/8 atau misalkan jadi kita kan dari SMA Ray, ya kan. Terus gitu. Itu dari SMA. We've been 16 years. Lama bener. 16 years. So dulu pernah kerja lah di satu hospitality F&B group yang mereka ada di Jakarta, ada di Bali, ada di beberapa tempat. Tapi itu dia kenapa tiba-tiba kita masuk ke that group juga we feel like ini bisa di-appreciate secara holistik ya, secara desain. Secara apakah itu dari taste bud rasa, visual, pendengaran dan lain sebagainya gitu. Vibrant soalnya. Dan gitu itu kayak apa ya, something yang bisa, kalau gue ngeliatnya something yang bisa di-enjoy dari semua senses gue. Betul, termasuk kayak lidah, telinga, maksudnya itu kayak semuanya tuh kayak jadi satu kesatuan yang kayak experience yang menarik gitu, yang seru. Itu sih yang bikin kita kayak kita coba gitu loh. Awalnya creative outlet juga sih buat kita. Maksudnya kalau misalnya gue trace back gitu, kayak gue tuh suka membuat sesuatu gitu. Kayak misalnya dari baju nih, dari Atira Works. Gue tuh suka membuat gitu. That's why gue juga suka masak awalnya, karena emang gue suka creating something. Iya. Dan itu tuh kayak gue baru menyadari bahwa memang basisnya tuh sebenarnya I like to create something. Jadi kayak mediumnya yang beda-beda. Misalnya ada baju
this time ada masakan, and then this time ada sandwich, atau bikin saus, bikin pickle gitu. Jadi kayak membuat gitu loh. Iya, Itu yang gue enjoy. Kelihatan banget sih dari, it's a pleasure to watch you work waktu R&D kemarin. Likewise. Kayak it's very detail, yang kayak meticulous banget, yang kayak biasanya. Wah, ingat gak di podcast yang sebelumnya gue bilang kalau lu ada background di industri nggak bakal kayak begini gitu loh, karena itu kayak it comes from a different. Kalau lu udah di industri, gue yakin banget cara lu R&D itu beda sih. Karena lu very detail semuanya, kayak catat timbangan mana timbangan. Cuma kayak lemon juice kayak dicek. Tadinya awalnya gue nggak gitu, tapi semenjak kayak by feel, awalnya gue full by feel kan. Cuman lama-lama kalau masaknya banyak, by feel susah juga. Iya. Tapi kayak masa yang kayak lemon juice, juice kayak diperes dulu, coba peres dulu, dihitung milihnya. Gue kayak, lemon juice kayak cuma si hybrid gitu kan. Biasa kayak cuma, kalau chef biasanya 1 sendok teh dihitung 5 gram. Dihitung 5 gram. Padahal kan 1 sendok teh lemon juice sama garam mungkin beda. Tapi pokoknya 5 gram aja. Udah gitu. Tapi ini kayak dihitung detail semuanya. Yang lucu justru sekarang malah tim yang lebih detail dari gue kadang-kadang. Kayak kadang-kadang gue yang diingetin, itu udah diukur apa belum gitu. Gitu, lucu. Dynamicnya seru. Apakah itu lu berasa juga begitu dari segi desain dan brandingnya Lunch for My Husband? Jadi ini emang lu bisa menuangkan semua kreatif proses lu di sini, Bang. Mungkin salah satu yang seru dari Lunch karena kita selalu berubah setiap menunya, bisa 3 minggu, bisa sebulan gitu kan. Itu yang lumayan jadi apa ya, Re? Kayak creative channel yang gak ada batasannya gitu. Tapi selalu tetap ada benang merah sih. Kayak misalkan Lunch tuh as an identity, as Yori itu kira-kira seperti apa. Tapi eksplorasinya tuh lumayan borderless lah. Kayak lumayan bisa explore macam-macam gitu. Dago the same thing, translating to the ingredients that we use atau the kind of taste yang kita pengen coba execute gitu kan. Tadinya mungkin waktu pas awal kita podcast majority focusing on travel, ya kan? Iya, gue ingat hari memang. Iya. Jadi kayak oke, ini destination apa segala macam itu tetap ada, cuman makin lama makin kesini kok rasanya kayak ada a certain dish yang kita sebenarnya nggak tahu ini dari mana. Tapi it's enak dan wholesome gitu, pengen gitu kan. Kayak misalkan cold cuts gitu, kayak nggak necessarily have to be Italian atau misalkan British or something else gitu. Tiba-tiba lu mau pair up sama ingredients Jepang sama ingredients Itali gitu. Iya, terserah gitu kan. Rasanya itu jadi seru sih, Re. Itu dia creative outletnya di situ gitu. Kayak tapi at the same time that sort of R&D time itu yang benar-benar lumayan bisa eksplorasi banyak tuh di situ tuh. Dan kayak in terms of design, honestly speaking kayak lu mungkin kalau temen-temen atau even lu udah ngeliat Lunch kayak gimana, udah kerasa lah. Oke, this is sort of the style Lunch kayak gimana gitu. Karena itu dia, kalau misalkan balik ke buku yang tadi kita mention, at least nanti udah kebayang the book, the layout, the design. It's sort of feel-nya tuh seperti itu, Re, gitu. Karena kayak we wanna share more not just on the menu but the collaboration, let's say our relationship, the story and everything. Sekarang gitu. Buku masak sih emang ke arah situ sih, enggak Iya, benar. Stories lah ya, stories lebih dan mungkin emang dibaca. Bisa kebayang gitu loh. Dan mungkin karena background kita desain. Ada desain yang bisa kita tawarkan yang berbeda gitu. Iya dong, pasti dong. So that's sort of the thing yang kayak rasanya bisa dieksplor. So it's been a pleasure sih working with you. Working with you. Seru banget. Yang nggak kenal abang, ya kan? Abang tuh punya branding and design company kan 7/8. Yes. Namanya 7/8 guys. By the way, yang bikin podcast kita bagaimana? Bagus gak podcast kita sekarang? Jangan. Iya kan? Yo, tapi honestly, Ray, kayak doing your podcast itu tuh menurut gua kayak seru banget karena seru dalam arti tukar pikirannya, Ray. Kayak waktu itu ada Michelle juga pas kita ngobrol gitu kan.
and how she feels and how you feel, and then ketemu ada Azaf juga gitu kan, and how his feel as a creative gitu kan. Jadi kayak the process tuh bener-bener organik banget gitu, dan kita coba cari apa ya, celah, not just celah, tapi kayak angle yang misalkan you're always with your notebook. Iya. That's why the layout it's like sort of like a notebook Betul, gitu betul. kan. Terus lu punya philosophy of penggunaan nanas that represent hospitality gitu Iya. kan. Terus kita akhirnya ngobrol using the right font, using the right identity, color segment dan lain Yes. sebagainya. It's so fun. Itu seru banget sih. Yeah. Even the book, brand book. Iya, dapat buku guys. Ntar gue share di podcast. Iya, di sini. Tato di sini Ting. dimasukin. Iya, it's great sih. Kayak emang, I think orang tuh perlu kreatif. Yes. Outletnya di-pour di satu Iya, iya. biar nggak kegerus sama Betul. demand-demand dari klien dan kebutuhan yang emang udah sehari-hari kalau dari sebagai seorang creator ya. Ya. Ray, Gitu tapi kan. sorry, gue coba balik ke lu ya. Jadi gue yang nanya nih. Iya nggak apa-apa dong. Kayak misalkan your background is from chef gitu kan, and you have this podcast also gitu kan. Yes. It's another creative channel lu jadinya. Betul, kan. sangat. Yang dimana apa ya, bertukar pikiran, lu sharing dan lain Yes. sebagainya. How do you feel so far, man? Kayak it's been great, dude. Kayak gue ngelihat It's so great, RJR yeah. kayak The Rising, terus kayak kemarin juga ada teman-teman yang enggak dari F&B background. Dari mungkin dari seni, dari desain gitu kan, yang udah dengerin lu gitu, karena it's good to have a different perspective gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut lu, how do you feel so Iya far? kayak yang lu feel, kalian berdua feel about lunch, Yes. ya itu yang gue feel lah. Iya, oke. Karena ngerti. Oke. Gua I only talk to the people I want Yeah. di sini. Yeah. Gua cuma ngomongin topik yang gue suka, Ya. Iya. which is F&B. Ya. Gue demen nongkrong Yeah. dan emang udah pas aja. Yeah. Gue nggak ada di setir sama ini apa sih. Gue tidak punya partner di Yeah. sini. Iya. Gue cuma mau yang ngangkat topik yang gue lagi mau angkat aja. Iya. Gue nggak ngejar virality. Yeah. Jadi kayak emang udah komit. Gue tuh harus bisa, gue harus punya something satu deh Yeah. dari semua pekerjaan gue. Gue harus punya something yang gue bisa gue jadi be myself. Iya. Iya. Kayak Penting gitu. sih itu. Dan kalau di restoran bisnis as a chef itu sangat susah karena setiap restoran itu pasti nanti ada investor, Iya. ada partner, mungkin operational partner atau Yeah. apa, dan pasti lo harus compensate. Yeah. Biarpun kadang emang decision mereka lebih benar Yeah, gitu yeah, kan. yeah. Tapi kayak gue tuh pengen banget punya something yang I can call my own. Right. Iya, Gitu. Nah ternyata outletnya podcast ini Iya, gitu kan. Terus nice. ya itu yang bikin gue paling happy. Terus juga dengan dari awal mulai aja gue udah berasa gila, gue enjoy. Ya. Iya. Gue biasa berasa lagi ngelakuin something se-enjoy ini tuh waktu gue service. Ya. Biasanya. Tapi lu sadar gak sih? Gue sering banget kan dengerin podcast lu. kasih. It feels like a discussion yang kadang-kadang tuh rasanya ini kayak ngobrol after service nih. Betul. Iya, Iya, iya. kayak Emang itu. Kayak ngobrol. Iya, kayak something that is very casual, Iya. tapi deep gitu kan. Emang itu. Itu kerasa banget sih, Rey. Yes. Dan ya it's still going on after service di belakang restoran di seluruh Indonesia yang ngomongin kayak begini. begini. Biasanya Iya. orang-orang F&B terus Iya, ada iya. satu teman dia orang branding lagi main aja ke restorannya. Iya, ikutan ngobrol. Ikutan ngobrol, ya kan? Biasa kayak gitu kan. Seru. Tapi itu sih kayak it's crazy how from a specific industry tapi punya casuality obrolan tuh yang sebenarnya bisa diterima untuk Semuanya. banyak lintas gitu. Betul. Itu Betul gokil banget. banget sih, Rey. Congrats, man. Gila. Thank you. Gila. Dan itu Hebat. poin kayak kemarin sih gue feel really honored. Gue diajak ke itu apa jadi tamu di acara Business Talk gitu lah. Oke, Ya, oke. Si paling sukses lah. Business Talk. Jangan Gue gitu, kaget bro. biasanya gue Gila, Jangan gila, gitu, gila. bro. Jangan gitu. Amin. Sukses Amin, loh, amin, beneran. amin. Biasa gue diundang ke misalnya TV. Oke. Iya. Itu tuh pasti masak, Yes. ngomongin F&B. Iya. Setelah ada podcast ngomongin industrinya gitu kan. Ini kayak business talk. Hah, mau ngomongin apa? Restoran. Oh enggak, podcast. Wow, oke. Nah itu gue really honored to be that. Di sana ya gue ditanyakan potensi podcast di Indonesia gimana menurut gue. Dan kayak menariknya kok dia nggak ngundang podcast yang nih artis-artis Right. besar nih. Yeah, Ngundangnya gue gitu kan. Yeah. Gimana podcast gue niche. Ya.
udah podcastnya F&B profesional lagi, nggak tiap kali ada makanan di sini gitu. Kadang kita cuma duduk ngobrol. Terus kayak ya gue sih bilang potensi podcast di Indonesia tuh sangat masih luas banget. Karena kalau lu lihat di Indo ya podcast tuh entertainment, which is sama artis-artis besar, biasa artis besar, artis yang belum besar aja udah mulai. Politik, education ada tapi masih sedikit. Terus habis itu romance sama horror sama agama. Itu the big topic di Indo gitu kan. Tapi kalau lu bandingin ke kita ke luar negeri yang udah mungkin podcastnya mulai podcast US gitu, itu podcastnya udah sampai niche podcast tentang sandwich, ada podcast tentang desain, ada podcast tentang fashion, ada gitu kan. Nah itu belum di grab sama sekali gitu kan. Terus gue selalu encourage, ini kalau gue aja tukang masak gitu loh, kita beli mic KW, kita mulai konsisten aja, jadi toh gitu kan. Itu harus di tap sih. Coba kayak ada lu bang nge-host podcast tentang desain and kreatif. Gue nggak bakal bisa kayak lu sih. Awesome. Gue no, but honestly speaking kayak it's always good to find a niche. Dan cuman yang bikin beda Ray, how you bring the discussion sih. Itu rasanya kayak apa ya, something that is very relatable, something that is very easy to listen, and yet it is very deep to be talk about gitu kan. Itu sih rasanya yang latihan nongkrong tiap hari belasan tahun habis servis. Tapi ya kayak orang maksudnya ngerti gitu loh, kayak betul. Masuk terserap gitu. Karena kayak bahasanya juga kayak orang tuh ngerti gitu. Dan rasanya chef with the ideals, tendencies untuk open tuh susah loh. Susah emang. Dan itu dia makanya kayak gue ngelihat lu tuh kayak, wow, you're very open dude, like mau dari any background, mau anything gitu kan, mau any segment dan lain sebagainya gitu kan. Yang penting F&B aja. Iya gitu. Tapi luas obrolannya Pak. Iya. Gila karena biasanya rada males ditanya-tanya orang F&B itu. Males tanya sama orang nggak ngerti, nggak ada lawan bicaranya. Coba kalau lu lihat podcast yang non F&B tadinya, yang orangnya bukan di industri tapi mau ngomong sama, kayak gue pernah nonton waktu gue awal-awal bikin podcast, ini udah lama, ada podcast yang ngundang Hans, August. Terus habis itu pertanyaan-pertanyaan orang orang yang bukan di industri, which is nggak bakalan bisa dalam. Lalu kayak udah masak berapa lama, apa inspirasinya, begitu aja. Template. Nah tapi kalau di industri interview jadi. Karena niche dan guanya di industri ya bisa. Gitu kan. Makanya lu bisa bikin podcast. Enggak Pak, enggak. Gue mau ngasih dulu ya. No, there's like gitu. Apa yang dari yang kalian kerjakan di Atira Works dan juga 7/8 yang bisa membuat efek positif ke Lunch for My Husband? Wow. Dari segi desain. Pertama kalau dari gue sih how you research R&D sih, detail banget gitu. Ya, bikin baju kan nggak bisa sembarangan, miring kan. Mungkin gue kalau misalkan gue ngeliat teori ya, kayak misalkan mungkin at that time awal-awal we're very happy go lucky, kayak tapi makin lama makin kesini karena the range of menu udah quite banyak, the amount of research lumayan dalam banget. Jadi researchnya mungkin pertama basis dari bacaan kali ya. Bisa. Dari bacaan sampai udah di mana pegang produce-nya, terus how to ngolahnya. That's what I see from you. Iya, kayaknya kalau gue mungkin yang intertwine itu sih, karena tadi yang gue bilang gue suka membuat, kayaknya mungkin dari situ tuh, karena dua-duanya sama-sama membuat kan, dan dua-duanya sama-sama go through R&D, a sort of R&D proses lah, dari research, sourcing gitu-gitu, kayak itu tuh intertwine gitu loh. Jadi kayak cara gue membuat itu di fashion mungkin sama di bikin sandwich tuh agak mirip gitu, mungkin dari situ. Yori tuh will be a great R&D chef. Tapi ya, I can see that though. Cuman kayak
proses R&D kita tuh sebenarnya sangat amat organik. Iya, Jadi agile. bener-bener kayak bukan yang harus kayak gue research dari satu negara atau gue harus research dari kayak suatu ingredients Ingredients, gitu. ya. Bener-bener bisa random banget. Kayak misalnya waktu itu tuh kita ada salah satu menu favorit gue sih. Paolo nama menunya waktu itu. Dia tuh Italian cold cuts gitu. Oke. Waktu itu awalnya research awalnya adalah kita punya produce apa di kulkas, kita banyak banget leftover, kita harus menjadikan ini sebuah menu. Iya. Nah dari situ tadinya si menu itu tuh Beetroot kayak kita punya pickled beetroot pesto 2 jar yang nggak Gila. kepake. Iya. Beetroot pickle Iya, iya, beetroot pickle pickle. 2 jar nggak kepake. Terus ada kayak beberapa cold cuts, terus ada keju, ada macam-macam deh. Terus kayak gue pusing ngeliat kulkas, pokoknya briefnya adalah ini harus habis. Iya, iya. Dan kebetulan kita waktu itu ada kayak gap 1 minggu ya, gap Betul. 1 minggu di antara satu menu. Oke, kita bikin menu 1 minggu dengan produce yang kita punya. Briefnya itu. Ternyata enak menunya, sehingga kita nggak jadikan di minggu itu, malah kita jadiin kayak Year penutup end. akhir tahun gitu. For a month. For a month. Tapi gimana your research Interesting. itu your way of doing research kalau mau research tentang satu sandwich gitu Right. sebelumnya launching. Oke. Jangan ini ya, kalau ini kan kita Kita sudah tahu. kita Kita collab-collaban. bareng. Kayak misalnya kayak gue suka melihat dari satu ingredient sih misalnya kayak misalnya kayak waktu itu contoh si beetroot itu ya. Yeah. Misalnya si beetroot, gue punya beetroot pickle. Apakah ada cara di mana gue bisa mengolah si beetroot pickle ini menjadi something else yang jauh banget dari pickle tapi gue suka flavornya. Jadi itu menjadi pesto. Jadi gue jadiin si Beetroot pickle pesto. Yes. Jadi Nah itu kalau di industri nggak bang kepikiran itu. Kadang-kadang edan, kadang-kadang gue tuh bikin. Gue kayak weh lu. Iya. Weh. Jadi sebenarnya jadi gue biasanya mulai dari situ Ray, dari kayak what caught my attention. Misalnya si that 2 jar of beetroot yang gue harus habisin, ya udah gue research soal beetroot. Ada nggak sih beetroot sauce? Oke. Ada nggak sih beetroot pesto? Yeah. Terus kayak gue beetroot tuh bikin, maksudnya kayak plantnya tuh gimana sih, kayak kira-kira apa ya flavor yang cocok dengan beetroot? Gue tahu Beetroot kan beetroot kalau as is warm, tanah banget kan. earthy, Very gitu. earthy. Earthy. Even tim gue sampai sekarang masih benci banget sama beetroot. Si Ica. Si Ica tuh benci banget sama beetroot. Gue selalu nanya sekarang udah suka beetroot belum? Belum. Oh my god. Jadi dari itu salah satu contohnya dari situ. Atau bisa juga gue justru penasaran atas satu ingredients gitu misalnya. Kayak gue selalu nih kalau baca selalu ada ini nih tuh apa sih? Kayak jadi gue research itu gitu. Mungkin bisa. Awalnya kayaknya banyaknya dari situ deh, dari research ingredients. Itu interesting tadi ngomongin research apa terus keluarnya beetroot sebagai contoh gitu kan. Karena a traditional chef itu protein dulu lah Oke, betul. biasanya. Which Iya. itu enggak you're doing the right way maksud gua. Oke. Tapi kayak biasanya kalau gua kayak mau collab, gua the way waktu lu bilang collab, oke, gua langsung nanya Protein. apa kalau lu perhatiin. Gua nanya harga jual. Oke, Iya. betul. Ya, Lu mau jual berapa? Iya. Oh, mau jual misalnya 100.000. Oke, 100.000 kalau gua pakai daging udah pasti nggak cukup nih. Betul. Mungkin gua harus pakai Iya. yang lain, ayam atau apa. Nah dari situ baru ayam apa ya gitu. Iya, iya. Gua tuh udah kebiasaan Iya, begitu, iya, bro. iya, iya. Gua nggak. Kalau itu justru udah yang fun way lah. Iya, iya, Gue iya. tuh suka Gitu lah. banget, gue suka banget ngolah sayur karena kayak menurut gue sayur tuh rasanya sayur herbs kayak Iya. gitu-gitu tuh rasanya tuh lebih macam lebih berkarakter gitu loh, Iya. kayak Acidity. beetroot, kayak warna juga macem-macem, kayak gue sangat amat suka makanan yang warna-warni. Inspirasi sama gue ingat ada produk marinated orange. Oke. Yes. Terus gue kerimain lagi di situ ada catatannya. Nah ini Itu apa inspirasinya? Gue nggak pernah lihat ada marinated orange di perjalanan karir Di gue. sandwich lagi. Gue nggak tahu buah bisa dimarinasi. Iya. jadi si marinated orange, jadi waktu itu kita lagi bikin menu Danish. Danish. Oke. Nah, jadi waktu itu tuh ada remulat, terus kita pakai corn beef. Terus gue ada waktu itu pickled mustard seeds gitu-gitu. Terus gue merasa sandwich ini tuh berat banget.
Oke. Gue pengen ada something yang segar, elemen manis gitu. Nah jadilah gue research, gue pengen orange karena warnanya bagus, terus acidity, maksudnya dapat acidnya, dapat manisnya, Lu the mikirin balance. warna juga ya. Ya, sama tekstur si bulir-bulir Yes, orange-nya itu kan pas dimakan. Nah, terus gue research lah bagaimana supaya orange ini tuh nggak Kemanisan lah. nggak keaseman atau nggak kemanisan, supaya si orange ini bisa konsisten, karena kan satu orange ke orange sebelahnya aja bisa beda banget kan rasanya. Betul. Nah terus gue cari deh resep-resep orange Danish. Ada pie, Re. Oke. Jadi kayak sebuah pie gitu, di mana dia atasnya tuh ada orange-nya gitu. Nah orange-nya dimarinate. Dari situlah gue menemukan si marinated orange. Iya, makanya it's great. Marinated orange, dan akhirnya kita pakai lagi. Even sekarang ada sisa nih. Habis ini mau dijadikan jam si marinated orange-nya, jadi that orange would be jam. nice. Jadi gue suka kayak oke ini ada sisa bisa diapain lagi. Nah Iya. itu nanti bisa jadi next menunya. Oh oke, orange jam dari ini gitu. Terus ada yang pakai otak kan Bang, gue inget Bang. Waduh. Itu R&D. Itu R&D aja. Oh itu R&D Nggak doang. jadi, nggak otak, jadi. otak dijadiin apa sih otaknya? Gule otak tapi gue jadiin pate. Iya. That's so great bro. Kenapa gue Itu R&D. Itu Hanya R&D. Jadi guys, kan sekarang restoran tasting menu banyak nih kan. Biasanya kan punya R&D departemen sendiri nih. You know who to call. Jangan ini jebakan nih guys. Jangan ya guys. Jangan. Ini gue kayak Ada otak. beberapa nih yang ngontek gue perlu R&D chef. Wah berat bro R&D chef bro. Ini kayak sebenarnya kayak angan-angan yang gue berani keluarkan di sini karena ya itu. Ini kreatif outletnya, dan gue bisa bebas lah melakukan apa yang gue mau. Dia juga mendukung walaupun kadang-kadang lo agak edan sih. Dia yang nge-stop biasanya kayak, lo masa ini sama ini costnya berapa nanti sandwichnya gitu. Karena skill itu tuh lagi dibutuhin banget, karena yang tadi Bang kita diskusi sebelumnya di mana lagi gila-gila kan buka nih. Betul. Nah itu jadi ada, which is ini unheard of waktu zaman gua kerja at least. Ya. Itu punya R&D departemen sendiri Gokil. yang tugasnya R&D. Wow, kita udah di that level nih berarti. Iya, Gokil. ada beberapa. Gokil. Jadi kayak restoran, contohnya restoran seperti yang tasting menu deh. Ya. Charcoal, Esa, Ya. August, Ya. ya kan? Itu kan mereka harus beberapa bulan sekali emang harus ganti menu. Betul. dong. Kalau nggak people will Ya. get bored gitu kan. Harus ganti menu. Nah, emang udah harus invest di R&D kalau mereka R&D Ya. R&D people, R&D Ya. team gitu kan, supaya ya goalnya kesampaian tapi juga kreatif at the same time dan nggak redundant. Kalau Ya, lu betul. tasting menu 3 kali sama mah udah Iya. bosan. Bener-bener. Tapi apa ya kayak Kontak Atira Works. Jangan. Ini udah gila nih. Ini udah gila nih. Fashion design and R&D development. Agak aneh ya sebenarnya itu judulnya. Aneh ya, agak aneh. Tolong jangan. Takut. Tapi apa ya kayak I don't know Ray, kayak it is kita suka sih. Iya, suka. Kayak ngulik gitu loh, kayak suka banget gitu loh. Jadi kayak doing it not just for doing it gitu. Jadi kayak apa ya, it's very apa ya, saling ngisi gitu Iya. loh. Dan karena kita masih kayak pegang Instagram sendiri betul. gitu kan. Ya, Kita kan ngobrol sama customer kan. ya. Jadi kita tuh tahu customer tuh merasanya seperti apa Betul, gitu ya. kayak contoh Despite we iya. cannot please everyone ya. Ya, of course. Ada pasti satu menu tuh ada yang yang suka, off, ada iya. yang enggak, ada yang suka, ada yang itu pasti. Cuman kayak gue tuh seneng banget kalau kayak misalnya beetroot gitu ada yang jarang suka kan. Kayak misalnya ada customer bilang, aku jadi suka beetroot Iya, gitu. iya, iya. Atau aku jadi suka sayur mentah gitu kayak. Jadi kayak gue tuh berarti kayak dengan cara kayak mengolah yang beda-beda gitu orang-orang tuh jadi Ya itu lumayan tertarik. itu responsibility of a chef itu. Iya. Memang buat makanan yang orang biasa nggak doyan gitu diolah gini. Karena awalnya kan gue bikin sandwich karena abang nggak suka sayur, jadi kayak gue masukkan sayur. Jadi maksudnya kayak gue seneng gitu loh sekarang. Udah jadi suka sayur. Bu, udah suka. Oh sekarang udah suka. Udah. Iya lah, harus cobain juga Ray buat R&D. Oke. Itu kira-kira. Anyway, ya. Anyway. Great R&D chef. Really. Menu apa yang paling berkesan buat lu? Oke. Apa ya? Misalnya gue ya, sambil lu mikir. Oke. Gue suka banget. I love jardinera. Tapi menurut gue sama yang gue makan haruki itu. Oke, Itu iya, Oke, iya. top oke. bener haruki itu. Top. Haruki Salah is satu very top sih. simple, tapi
gue nggak mau bilang medok sih, cuman kayak it is very tasty gitu. Iya, yang masuk ke dalam si satu komponen itu tuh banyak banget. Betul. Iya, gue love it. Iya. Gue juga Haruki salah satu top still pasti. Sama Roberto sih, ada gue suka banget juga Roberto. Dia tuh simple juga tuh, grilled chicken breast, terus pakai romaine, pakai pestonya klasik pesto kayak basil, pine nut pesto, terus ciabatta, pickled onion, ada parmesan crumbs. Cuman itu kayak Italian. Cuman itu kayaknya satu menu di mana gue menemukan kayak sebuah formula gitu terhadap si sandwich ini, bahwa kayak semuanya tuh harus ada asin, manis, asem, tekstur harus ada crunch, harus ada yang saucy-nya. Jadi kayak ketemu. Jadi mungkin gue suka sampai sekarang tuh menu itu masih stuck di gue karena ini gue kayak jadi menemukan cara formula template-nya lah gitu semacam formula. Bang, gue banyak sih sebenarnya. Mikel sih. Mikel. Yes. Yang isi. Yang ada orange-nya. Yang ada Oh orange. iya. Gue makan juga itu. Beef kan kalau nggak salah. Corn beef. Corn beef. Tapi mungkin gue bukan dari rasanya aja. Jadi at that time tuh ada sahabat kita namanya Michael. Panggilannya Mikel. Dari awal lunch jalan dari 2020, he's always been the guy yang selalu nge-push kita. Even sebelum sebelum lunch tuh lunch, yang mendukung kakayak ayo lu cepetan ayo lu jualan deh, cobain sandwich gitu. Dan kenapa namanya Mikel? It turns out ada nama Danish Mikel, tapi nama panggilan dia juga Mikel padahal namanya Michael gitu. And the guy is already passed away. Dan itu jadi lumayan sentimental karena ada extra mini. value-nya. Karena waktu nggak cuman ngegodok menu itu, tapi kayak ngobrol sama dia hal itu tuh lumayan jadi mikir sih. Ya jadi lumayan quite deep I think in that sense. Tapi ya it's he has such a big role. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ke Coffee Biryan dulu, gue kenal Mikel dari kuliah. We were in the same city. Terus dia balik, gue balik. He was working as his focus has always been F&B. Dia interestnya tuh dari dulu sama di F&B gitu kan. Terus kayak terakhir focusing on coffee and then moving out to craft beer gitu kan. Terus terakhir for natural wine dan lain sebagainya. Cuman for makanan tuh selalu ada. Makanan apa nih? Dia tuh selalu ada reference itu gitu. Sering banget ngobrol kayak pas lagi R&D ya kayak gue mau bikin ini menurut lo gimana? Iya, jadi kayak I think that menu specifically it's ada. Ini salah satu. Mikel yang di Coffee Biryan. Terus pernah buka natural wine bar. No. Bukan. It's different. Enggak, it's different. Soalnya gue tahu waktu itu mereka sempat mau buka natural wine bar dekat banget sama Bura. Kayak Coffee Biryan. I'm not sure. Cuman Mikel Coffee Biryan sih dia waktu itu. Michael Junius namanya. Nih tadi guys yang dibilangin sama Yori, elemen-elemennya kita breakdown di sini mungkin. Wow. Ini ciabatta. Yes. Butter itu karena cumin butter, itu karena kurang gurih kemarin kita nyobain kan. Pertama kayak kok ada kurang gurihnya gitu segala macam, tambah butter. Romaine lettuce itu for crunch. Bergaring. Tostones tuh buat manis. Balance the spiciness. Karena awalnya kita mau ada sambal juga kan. Tapi ternyata terlalu sausnya terlalu gila. Terlalu basah. Ayamnya ya standar dimarinasi. Sama giardiniera buat crunch sama asam-asam. Terus rotinya kita juga tes. Ada yang gak dipanggang. Ada yang dipanggang. Akhirnya kita yang dipanggang. Ya seperti itu guys development. Tapi thank you loh Ray. Kayak I think our collaboration rasanya kayak akhirnya ketemu sebuah R&D yang kita juga belajar banyak sih dari lu sih. Even the team waktu itu sharing kita coba event. Belajar banyak lah. Teknis. Banget. Kayak ada Gozi gitu kan. Sekarang dia kalau ngecek ayam udah yang lu ajarin Ray.
Nih kalau ayam lo gini nih. Gak diuak-uak lagi pakai pisau. Oke. Oke. Mungkin buat yang teman-teman yang Iya, saya udah mungkin tahu iya. gitu kan. Tapi buat kita. Kita kan belum tahu. Jadi itu kayak oke sekarang gue kalau ngecek di rumah juga gitu. Oke, ya jadi guys itu kalau yang nggak tahu apa yang kita omongin, basically kalau ngecek barang udah matang apa belum, ya kan nggak perlu dipotong, dikoek-koek, terus diliatin, nggak lihat nggak kelihatan. Terus kemarin kocaknya tuh gelap kan abis di grill, udah di marinate, di grill terus sore, terus kayak 3 orang gitu. Masih merah gak nih? Gue kayak bro ambil pisau tusuk diemin 5 detik lu taruh tangan lu anget apa enggak gitu kan. Oh gitu ya. Kayak such a fun R&D. Seru Yeah. banget, So seru much. banget. It's very fun. Oke, next nih gua Yes. sebelum masuk Q&A ini mungkin pertanyaan Oke. terakhir yang Oke. dari gua. Soup for my wife. Oh. Wah, ini gua udah denger nih. Waduh. Oke. Lunch for my husband udah. Soup for my wife sekarang. Oke. Apa- You will be the first to talk about. Apa itu lu yang suka bikinin dia sup kayak Oke, dulu? oke ceritanya gini. Jadi anak kita pas 6 bulan kan MPASI. mulai MPASI. Hmm. Terus banyak banget waste lah gitu. Whether itu pumpkin, whether itu tomat segala macam. Terus akhirnya kayak sayang banget nih gitu puree atau misalkan segala macam. Akhirnya gitu kayak coba tambahin vegetable stock. Iya. Atau tambahin chicken stock atau tambahin beef stock lah gitu. Terus ngambil beberapa ingredients aja yang ada di dapur gitu kan. Jadilah bikin gitu kan. Pagi-pagi. Terus pagi-pagi setiap pagi ada tuh Setiap intensif kayak bikin mulu Tiap gitu pagi kan. karena sayang kan tuh si Iya. terus kayak kita bikin kayak gue bikin puree buat si Amora buat si our daughter kayak seru juga ya nih bikin puree kayak ini Iya. campur ini kayak seru gitu dan makanya Iya. jadi translate itu jadi kayak ke sup. Betul. Tapi that's sort of the plan that it will be the first to talk about in Yeah. here. Kita masih R&D, Ray. Iya. Kita masih R&D karena the thing about soup itu konsistensinya tricky banget kan. Lu beda degree, beda tekstur. Iya. Apalagi we're aiming to do a little bit of PO again Iya. gitu kan. That's sort of the thing. Ngegodok dari packaging. Is pouch is the right one or is it apa kayak bowl jar is the right one or a can is it a right one gitu loh. Jadi that goes the same thing with lunch. Lunch untuk mendapatkan desain packaging itu kita butuh waktu lama banget Ray. Kayak nggak expect juga pas kita nyari itu box Kue, itu untuk harusnya kue sebenarnya. for dessert. Oh gitu. Yes, the first thing it was dessert. Gue assume itu emang sandwich yang kayak di supermarket gitu. No, rata-rata yang supermarket makanya yang segitiga. Oh iya juga. Yang potongan segitiga, lu kalau ngelihat ke minimarket lah segala Iya, macam, iya, iya, yang bener, jual bener, sandwich bener. rata-rata kayak Bener, gitu gitu. Bener, kan. bener. Tadinya kita mau kayak gitu. Pouch awalnya tuh kita pouch dulu. Oh, betul. Bukan pouch, pouch. sorry kayak yang lunch bag gitu. Iya betul, Paper paper bag bag. gitu kan. Awalnya maunya paper bag, tapi setelah dipikir kita delivery ya. Betul. Hancur tuh nanti sandwichnya begitu udah Iya. sampai kalau paper bag. Terus kita cobain yang kayak pizza box, Betul. terus yang di pull out juga di pull out. Kayak shoebox gitu deh. Iya, Iya, iya. itu juga sempat. So it takes a lot of time just to came up with that. Ini packagingnya Packaging. sih perfect sih. Iya, karena bisa nulis ingredients-nya gitu. Iya. Terus kelihatan. Kelihatan. It hold its shape. Betul Iya. ya. Tapi sebenarnya waktu awal-awal tuh kayak tahun 2020 awal-awal kita kalau mungkin yang sekarang udah dapat lah. Dulu tuh shape-nya beda. Jadi kebalik ya? shape-nya sama cuman lebih geser. Jadi sandwichnya lebih ngotak. Tapi tulisannya kok jadinya sedikit ya. Coba deh Yor, kita coba rotate aja Iya. gitu kan. Tulisannya jadi banyak nih gitu kan. That's why sekarang dipotongnya jadinya arahnya ke situ. Betul. Instead of Iya. sebaliknya. Dan that goes the same thing kayak kita juga customize size roti Yeah. itu juga spesifik Ray gitu. So back again to the soup masih R&D. Iya. Oke. But it is something to look forward karena we are very looking forward karena itu dia yang kayak tadi kita ngebahas sedikit what is sort of your expansion. That's one of it. The Gitu. product. For my wife. Iya. Product expansion. Sup, Tricky Ray. wow sangat tricky. Yes. Sup Jakarta tuh udah nggak ada sup. Hampir Nah, nggak, iya, oke, ini di interesting restoran. nih. Jadi kalau lu datang ke restoran, majority of restoran di Jakarta, anywhere,
they always provide you or give you a list of entree atau appetizer, pasti ada supnya. Majority. Enggak, justru I think for the last 5 years udah nggak Jarang ada. Oke. Kalau dulu Iya. apapun yang terjadi Mushroom soup gitu. selalu Soup of the ada day. cream of mushroom soup Ya. Iya. sama soup of the day. Betul. Which Zupa is- soup. Iya, zupa soup old school kayak ada yang diserap dalam roti Iya, kan. ini. Gue suka banget. Itu enak banget, itu Enak, enak. legend. Zupa soup itu yang paling dibeli lah. Ya. Iya. Sup itu salesnya low di restoran. Betul. Karena kayak It's not orang the nggak main. nyari. Iya nggak main. It's not the main Tapi dish. kalau zupa soup yang dalamnya cream of mushroom soup, oke, biasanya Ya. masih oke. Ya. Soup of the day biasanya itu jujur aja itu kayak waste bucketnya cuy. Right. Yang kayak puree ini udah mau habis, soup of the day-nya pumpkin deh, Ya. gitu segala macam. Jadi bikinnya mungkin rada asal syarat ada aja dan Ya. supaya nggak waste gitu. Ya. Dan making a good soup itu tricky. Betul, setuju. Iya kan, making a good soup tricky, terus apalagi maintaining konsistensinya itu Ya. tricky juga. Lu ke reduce kelamaan, Habis. Iya. tiba-tiba tamu sebelah beda lebih Betul. kental dikit, Betul, rasanya susah. berubah. Terus juga ada lagi sup itu, ini yang gue pelajari. Iya, ya. iya, iya. Sup itu jadi salah satu chef gue di Prancis itu dia passion sup banget. Oke. Rada nggak jelas. Gue kayak nih orang sup ini niat banget. Dia Iya. emang bilang, dia selalu bilang I love soup, Iya, iya, I iya. love soup gitu. Jadi dia tuh bilang sup tuh nggak boleh boil kan. Betul. Iya. Jadi sup tuh harus Harus simmer. simmer. Kalau lu boil dibilangnya tuh kita bilangnya dead flavor. Ya. Oke. Mati rasanya gitu. Jadi flavor yang boil yang lu cium itu adalah flavor loss. Oke. Gitu kan. Oke. Jadi lu harus benar-benar temperatur rendah supaya rasanya benar-benar dirasain. Nah, kalau lu mau benar-benar legit gitu emang sulit bikin a good soup gitu Betul. loh. Ya. Apalagi kalau mau pakai stok, waduh, wah, ribet dah Panjang lu banget bikin emang. stok ribet dah Ya. gitu kan, ribet banget bikin stok. Nah, itu challenge-nya kenapa? Dan kalau lu translate itu keribetan itu ke restoran, costnya jadi tinggi. Cost bikin stok. Ya. Kalau misalnya lu niat bikin sup tapi lu pakai stok instan yang nggak ada Iya, gunanya. nggak ada Iya, ngapain. Nggak ada Iya, gunanya iya, kan, Iya. karena rasanya bakal Beda. Iya, si stok itu. Iya. Jadi dan di simmernya lama, harus ada yang ngaduk. Iya. Nah itu Iya. tuh cost Betul. buat Benar, restoran, Iya. cost listrik mungkin, cost staff sama cost gas, Ya. dan tidak bisa dijual dengan harga mahal. Betul. Nah kenapa itu udah mulai nggak ada sup? Gitu. Gue It's- salah satu yang pesen sup sih di Yeah, restoran. it's very interesting kayak abis Lebaran kemarin kita sempat balik ke Melbourne, Ray. Terus beda banget. Kita ke salah satu supermarket. Dia itu ada dalam satu produk, misalkan produk tomato soup nih, brand A gitu ya. Dia ada sampai udah yang drinkable soup. Nah, iya. Which Di is kayak botol aqua botol gitu gini. kayak botol Iya, iya. mineral. Sorry. Siapa tahu boleh. So anyways, Sorry. drinkable. Jadi it's the concept is grab to go. Ya itu interesting sih. It's very interesting. And then we bought it gitu kan. Ada yang emang suggest untuk dipanaskan, ada yang suggest yang dingin tuh apa sih? Karena dia bikinnya itu karena gazpacho gitu-gitu. Oke, iya, Jadi yang iya. emang you drink it right away, Yes. dingin room Wah, temp I don't gitu. suggest lu make soup dingin sih di sini. Iya, Enggak, exactly. kayaknya enggak. Makanya it still is Biarpun gue on. suka banget gazpacho ya. Iya, it's still on the process sih. Kayak karena kita ngelihat ada case study itu. Iya. Terus kita juga ngelihat case study dari si sup di restoran di Jakarta, gitu loh. Kayak I think kita justru pengen keluarin apa ya R&D kita sih, Ray. Kayak dengan apa yang kita udah lakukan sama lunch, tapi ini punya medium quote on quote yang berbeda di luar sandwich. That's sort of the thing yang rasanya it would be nice to explore gitu. And kita ceritainnya karena apa ya? Karena I feel like it's a relationship between gua sama Yuri. I think it's about time untuk gua kembalikan lagi gitu. That's why it's called Soup for My Wife gitu. Gitu ceritanya. Yang seru, stew juga seru tahu stew. Nah, Stew juga seru, do you stew. consider stew as soup? No. No. Of course it's different. Sorry Yuri, Kalau di sini kayak apa? Stew is stew. Dulu nyokap gue favorit. Nyokap gue tuh dulu sering ngajak gue makan ke Glossis. Oke. Ke Glossis.
Terus habis itu kayak dia selalu pesen gula sup. Oke, goulash. Itu enak sih. Gula sup itu enak banget. Tapi it's not a soup, it's a stew, Stew. gitu. Iya. Nah itu seru juga. Nah itu juga nggak ada karena lama bikinnya. Costnya itu rada mahal. Itu kan, lama itu banget sih. semuanya. Stay tune ya guys. Soup for my wife. Soup for my Thanks, wife. Ray. Thank you. Yes. My wife Michelle very excited sup karena dia Yes. suka banget sup. Dia suka pesen sup tuh di restoran. Thank you, Michelle. Thank you, Michelle. Oke, Q&A guys. Thank you very much for the question. Wow. Ada banyak nih yang paling menarik kita udah siapin. Keep them coming ya guys. Yang paling menarik kita tanyakan ke guest kita. Pertanyaan pertama dari Sherlita Halim. Oke. Hi, big fan of your sandwich. Dengan menjamurnya bisnis F&B yang mulai pakai bahan-bahan lokal dan dimodifikasi, apakah Lunch for My Husband berencana melakukan hal yang serupa? Kalau sempat terpikirkan cita-citanya mau bikin sandwich apa kalau pakai bahan lokal? Interesting. Sebenarnya kalau misalkan Ini lokal bahannya. Iya. Oke. Define lokal gitu. Mungkin yang dimaksud is it Indonesian. Iya mungkin, kan banyak Indonesian mungkin ya, gitu. banyak Ya. restoran-restoran yang kayak, oke, mungkin tekniknya as a produknya mungkin itu European food, Betul. tapi bahannya dia pakai Ingredients-nya. 100%, Oke. ingredients-nya kayaknya sih. Oke. I think we did a collab with Kaum Kaum waktu waktu itu. itu. Oh, iya. Seperti itu. Itu it's very ingredients focused. Proteinnya apa? Bebek. Bebek Oke. timus. Bebek timus. Oke. Iya. Bebek timus. Terus ada pickle Combrang. kecombrang pickle sama kecombrang, pickle pickle biji fak- biji eh, fak-fak, iya, pala biji pala fak-fak. fak-fak. Palapa. Jadi Yes. pala dari Iya tahu fak-fak, itu pala paling bagus di Indonesia. Iya. Jadi itu ada si acar pala itu. Buahnya. Yes. Yes. Wow. Di Iya, di iya. scrape gitu. Terus ada Andaliman. andalimannya kita campurin ke cream cheese sih waktu itu sih. Iya. Cream cheese. Iya. Terus Wow. bebek timus. Tapi sebenarnya kayak nggak menutup kemungkinan kayak yang tadi kita bilang kayak is it always been traveling focus atau misalkan destination focus gitu kan. Makanya yang tadi sempat kita ngomong kayak mungkin ini bisa di pair up nih. Iya. Kayak Jepang sama Italia contoh gitu. Iya. Nggak menutup kemungkinan kayak misalkan Indonesia sama somewhere else gitu. Betul. So dan rasanya meskipun gua nggak tahu bagi yang purist mungkin agak susah menerima, tapi let's say it's good to explore sih. Iya, tapi eksperimen. Rasa mah you cannot Iya. please anybody. Iya betul. Gua suka yang purist gitu Iya, kan. iya. Terus tapi kayak ini gara-gara podcast berkembang gitu. Orang makan bakmihan, Oke. email ke gua tanpa ada nama, tanpa ada apa, kayak ada yang bilang, "Oh, enak banget, Chef. Iya, Makasih, gokil banget." Ada yang kayak, "Bro, gua nggak masuk." Oke. Oh, ya udah, mau Iya, gimana? iya, 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 Mau bener-bener, bilang apa bener-bener. gitu. Through email. Rasa masuk. Email. Wow. Wow, email. Kayaknya nggak? agak old school nih. Iya, Agak lu old school, berarti agak old school. DM apa? Iya maksud gue Jadi itu. agak old school berarti. Agak old school nih. Ya, itu. Ya. Pertanyaan kedua dari crimson.arch. Brandingnya bagus banget. Wih. Thank you. Sharing dong referensi sama proses kreatifnya branding. Tuh kan gue pikir bukan gue doang yang kira orang bule yang punya. Enggak lah. Sebenarnya apa ya, konteks branding tuh luas banget sih, Ray. Kayak maksud gua is it the design, is it the narasi, or is it the name? Karena kalau ngomongin narasi sama nama itu emang it's coming very organically gitu kan. Kayak karena pandemi we were kind of looking for extra cash at that time gitu kan, akhirnya create the sandwich dan lain sebagainya gitu. But then again for design rasanya diawalin dari si traveling tersebut. Jadi dari destinasi apa, atau kita pernah waktu di destinasi itu ngelihat specific of design, let's say a poster, Oh iya, let's say a signage, let's say warna gitu, warna yang cukup otentik tapi di twist gitu. So that's kind of the process I think for lunch gitu kan. Despite kayak the logo for Lunch for My Husband is green, but then again kita banyak banget kayak lumayan nge-break itu. So I think the reference is always been travel, and the reference is always been looking up and reading through kayak beberapa desain sih, whether dari desain posters, whether dari desain
other design agencies, let's say what they've done so far in Indo atau di luar gitu. Terus kayak menarik sih karena makin kesini restoran emang membutuhkan branding dan desain, tapi kadang-kadang to create a design that is purely authentic itu jadi seru tuh, Rey. Udah saking banyaknya kan, kayak misalkan restoran atau even desain dan lain sebagainya gitu. Kalau apa sih, nothing's new under the sun. Kalau kata KD mana KD. Betul. Ya kan. Cuman maksud gue gini, kayak I think branding itu nggak hanya dari desain. Branding itu dari positioning strategi. Branding itu dari values, dari visi and mission gitu. Visual tuh has always been probably 10 to 15% out of branding, design gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau orang awam enggak kan lihatnya branding tuh kayak logo. Nah itu dia. Font, warna. Ya, font, warna gitu kan. Yang tapi awam. itu dia kayak maksud gua mungkin buat teman-teman yang lain gitu, kayak if you wanna sort of have a specific design gitu. Mungkin perlu tahu juga sih kayak is it matching to your product gitu kan, or is it matching to your character gitu. Itu sih rasanya yang kayak dikomunikasikan tuh apa. Ya udah gini aja guys, stay tune ntar podcast sama Abang ngomongin kita bedah branding. Kita bedah branding podcast deh. Dia juga yang bikin soalnya kan. tapi itu sih Rey, kayak serunya I think kayak it will be fun. It will be kalau fun. kita bedah branding. Iya. Karena sekarang semuanya trying to be original, semua branding, nyari branding company siapa untuk collab sama restoran. Begitu juga dengan seragam, right? That's true. Iya, seragam sekarang pada desain sendiri semua yang keren-keren. Iya. Tapi seru sih. Seru. So that's the reference I think. Yes. Back to the question. Oke, pertanyaan lanjutnya dari Julio Saidina. Bagaimana kalian bisa mengikuti tren kuliner di tengah masyarakat Indonesia yang sering kali mencari makanan yang sumber karbo utamanya dari nasi, bukan yang dari roti? Tren ya? Kalian ngikutin tren gitu gak? I don't think Kita so. nggak pernah, kita sebenarnya nggak terlalu, maksudnya nggak pernah terlalu kayak berkepatokan pada tren atau what's Mungkin happening kalau right now, konsep kayak misalkan nih The Bear nih kemarin. Ya, Iya kan? ya, mungkin Kita- dari sisi iya. itu. Kayak Karmi. ya The Dia- Bear nonton lah film iya. Ada series series. chef. Series. Kebetulan ya kemarin tuh pas banget timingnya, kita lagi bikin si inspirasinya Chicago beef sandwich. Terus pas banget itu dengan si The Bear mau keluar ternyata. Betul, iya. Jadi akhirnya ya udahlah kita jadiin aja satu gitu. Iya. Cuman kalau misalnya tren kita mungkin Bukan nggak tren terlalu- makanan specifically. Betul, Iya, iya, bukan iya. tren makanan specifically, benar. Kalian pernah bikin contoh waktu lagi tren croissant, kalian bikin sandwich yang pakai croissant? Belum pernah sih. belum. Maybe ya internally buat konsumsi kita sendiri. Iya. Cuman untuk Untuk lunch jual belum pernah. gitu kan. Belum Tapi kan sih, Rey. itu yang dibilang ngikutin tren gitu. Oh, I lagi see. tren Oh, croissant. Oke. Ya kan. Iya. Kalau ngambil tren yang di luar F&B mah emang harus sih ngikutin. It's fun Iya, gitu kan. iya. It's fun, tapi kayaknya kita gak begitu ngikutin sih, Rey. Iya. Ya cuman kayak misalkan kita nggak mau bilang we're one of the earliest, cuman at that time 2020 ciabatta tuh is very jarang, ya kan. Dan akhirnya udah menjadi sebuah vocabulary lah, Iya. using ciabatta gitu. Mungkin dulu lebih ke panini, Ya, ya panini kan, dulu. atau panini. whole wheat gitu, atau mungkin shokupan gitu kan. Tapi kayak ada ciabatta, kayak misalkan the trend of focaccia on a sandwich. Oh, itu Iya. juga kan Itu juga lagi gokil banget tuh. Dulu tuh kayak sourdough gitu kan. Tapi sekarang udah develop pilihan roti tuh banyak banget Banyak gitu. sih. Ya itu juga karena baker Iya, yang canggih-canggih Iya, sih, udah canggih-canggih sih. sekarang. Iya, kayak soft bread dan lain sebagainya. Iya. Gokil, ngantrinya gila. gokil. Pertanyaan terakhir. Siap. Oke. Nah, ada lucu. At Ray Jensen Radio dan at Lunch for My Husband. What is the one food that makes you confused? You see people like it and just don't understand why people like it. Example me eggplant. Dia nggak suka terong. Kan? Oke. Apa ya? Terong mana? Terong hijau gue juga kurang suka sih terong hijau. Wah, terong ijo sih. Terong hijau Apa gue ya kurang yang, suka. yang
Aku nggak suka. Gua dulu yang gua Oke. bingung Oke. kenapa orang suka seblak. Oke, itu gue juga oke. lagi sama lagi. Oke. Gue juga nggak ngerti seblak. Mohon maaf, tapi Mohon gua maaf. gua tidak ngerti mohon maaf. gua. Oke, karena ngomongin seblak, mungkin gua personal jangan dihujat Judge, ya guys. Please. Topoki guys. Oke. Oh iya. Gua ini masih kadang-kadang lu suka beli gak sih? Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Oh topoki enak banget. Iya, gua Dia nggak ngerti. apa ya? Ini Apa lu nggak suka rice cake-nya? iya teksturnya Oh, Rey. tekstur. Kayak teksturnya agak mistis. Menurut gua. Ya nggak apa-apa. Iya. Terus sama dikasih saus gitu. Kayak Iya. maksud gua. Nah, kalau Iya. topoki gue suka. Topoki saus, gue bisa dibilang kayak apa? A bit of purist. Oke. Kalau flavor. Oke. Sorry. Oke. Kayak gue suka makanan klasik Oke. gitu. Topoki gue actually biasa aja. Oke. Tapi kalau dibikin nice pakai saus biasa gochujang rada Iya, pedas iya. smoky Itu gue suka. itu enak. Hmm. Kalau lu udah taruh mozzarella dalamnya itu gue hilang tuh. Iya. Itu gue Nah, ini hilang. menarik nih. Ini menarik Itu nih. gue hilang. Ini menarik. Ayam geprek gue suka sambal Oke. geprek sambal Iya, pakai iya, iya. kacang digeprek-geprek. Iya, iya, iya. Ditaruh mozzarella di torch nah gue bener. hilang. Oke. Iya, Gua- mentai-mentaian. Tapi mentai enak lagi Yor. Nah, apa ya? Kayak somai mentai itu gue suka lagi. Apa ya? yang sorry suka- banget ya, sorry banget. Itu gue Usus suka. kali ya? Hmm. Gue nggak suka usus. Jeroan. Jeroan. Apa specifically usus? Usus, specifically usus gue nggak suka teksturnya. Usus apa nih? Sapi Usus ayam. ayam. Gua sih itu suka lagi. Itu karena Dia nggak suka banget. Iya. Tapi nggak tahu sih bingung juga apa ya. Apa Iya ya? seblak sih gue nggak ngerti. Seblak gue nggak ngerti kenapa yang mestinya apparently seblak bukan karena seblak gitu Iya. gue jadi benci enggak tahu. tapi kayak kerupuk Iya benar-benar. yang di kayak krecek Iya. gue juga nggak doyan Oh lu gak suka krecek? Oh gue suka karena krecek. kerupuk Iya, iya, yang benar. mestinya garing Iya iya. buat crunchy tekstur ditaruh di kuah itu Iya, bener sih. kalau itunya yang gue nggak demen. Iya iya. Oh iya. gue tahu. Croffle. Gue nggak ngerti. Oh my god Oke. Yor. Karena Dia ada gue hatred suka banget sih. croissant kan. Croissant tuh udah susah-susah lama banget dibikin jadi airy, Iya. light, Iya. terus tiba-tiba lo kayak jadi Itu sama episode Itu sama gue nggak Kade suka. tuh Oh, iya, episode iya. sama gue Kade nggak tuh suka banget croffle. proses pembuatan croissant dari pagi sampai malam Iya dijadiin kan? croffle. Iya kan? Itu menurut Itu gua gue nggak nggak suka. tahu apakah di luar Indonesia itu ada atau enggak tapi Ada ada dari tapi Taiwan. oke tapi it's such a phenomenal sih menurut gue croffle itu. Oh sekarang ada yang lebih gila lagi loh. Kemarin aku ke Lawson ya. Terus Oke. dia jualan kayak apa namanya? Croissantnya tuh tipis, crispy banget. Jadi kayak Oke, di gede. press. Terus habis itu pakai kayak meses-meses gitu sama Croissant sama geprek maksudnya? semacam gitu. Oke. Jadi tapi tipis kayak kerupuk, Sale, tipis kerupuk. Oke. sale croissant. Sale Oke. croissant bener. Iya. Terus pakai kayak strawberry, kayak Nah, krim yang gitu-gitu. begitu gua nggak kena. Oke. Gua sukanya croissant ya udah. As is. Sama Ya, gue ya, juga. ya. Heeh. Croissant pakai coklat kayak pano coklat. Iya 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 Iya. iya. Oke, Itu gue enak suka. sih. Iya, iya. Pakai Pakai yang keju. almond suka, Iya, iya, iya. pakai keju masih oke lah. Lu kasih salted egg gua enggak. Iya iya. Salted. Iya bener-bener. Biarpun yang bikin trennya tuh temen gua tuh Iya, 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 sedikit. Tapi kayak oh enggak ini bukan Iya, buat iya, gua. Bukan buat gua. Iya bener-bener. Pastry. Ya itu sih kayaknya aku itu deh croffle. Tapi seru sih Re, kayak gue ngerasa Jakarta mungkin probably 4 years ago it was very trend. Oke, let's say kayak tadi salted egg. Let's say kayak boba. Let's say kayak Iya. ini, Oh, kayak boba ini ada ini. banget tuh. Jumpingnya tuh cepet banget menurut gue. Nah, tapi sekarang karena variasinya itu udah banyak, Iya. customer tuh jadi udah milih. Ngerti gak sih? Gue Iya, jadi yang lebih suka sama yang ini nih. Terus at the same time juga dari teman-teman yang buka restoran atau F&B segala macam, mereka tuh juga lagi raising up the bars gitu loh. Iya, setuju. Jadi kayak seru banget sih. Really Iya. good times. Nah Iya. itu makanan-makanan yang Oh ya orang tadi suka. makanan orang Udah suka kemana-mana. yang kita nggak suka. Mohon maaf ya selera lah. Iya, iya. Selera, benar. selera. Selera, Semua makanan selera. selera. It's okay. Thank you banget Bang Hey, Yor. kita Thank It's you been so fun. much. Thank you banget buat collab-nya sekali lagi. I'm Yes. really happy. Yes. Thank you so Really much, Ray. Likewise kita juga happy Thank banget. you. Semoga sukses. Likewise Ray. Sama-sama. Iya, Lanjutan. kita saling support.
And stay tuned guys, soup Yes. for my wife. Oh my god. Thank you. Oke guys, itu aja podcast kita bareng Lunch for My Husband. Stay tune buat PO-PO selanjutnya Ingat ya, ordernya di Instagram. Dan ini bukan promosi ya, bukan promosi collab-collab. udah lewat. Collabnya udah lewat. Terima kasih yang udah pesen dan udah support collab kita. Tapi jangan nanya ini lagi, apalagi ke gua. Apalagi minta tolong pesenin. Apalagi mau beli sausnya. Enggak dijual. Tidak jual Enggak saus. dijual. Kalau yang jual pun nanti mereka, bukan gua. Kita bisa collab juga. Oh iya. Lanjut. Sorry guys. Oke, jangan lupa guys, kalau kalian butuh branding misalnya, kontak 7/8 Abang, very good. Dan juga butuh desain baju buat outlet F&B-nya Atira Works. And seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Yes. And terakhir, terima kasih banyak buat Tovin untuk kolaborasinya. Download Tovin app sekarang di Play Store dan juga di App Store. Okay guys, we'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.